wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan fadilah surah Al-Asr, beliau mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah-surah yang lain kecuali satu surah ini saja, lakafat. Sungguh surah ini sudah cukup untuk menjadi panduan hidup manusia di atas muka bumi ini agar mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Asr? Mari kita lihat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa-siapa saja yang tidak akan merugi, Allah sebut ada 4 ciri berikutnya. Yang pertama adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Saudara-saudara sekalian, hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi. Iman ini dia fluktuatif, artinya naik dan turun. Kadang-kadang ada rasa semangat yang kita rasakan, semangat yang luar biasa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya adalah iman kita sedang naik. Tapi juga kadang-kadang ada yang kita rasa begitu sangat malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah iman kita sedang turun. Nah, kita harus berusaha untuk meningkatkan iman kita terus-menerus, menjaganya dan memupuknya. Bagaimana kita menjaga iman? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan ilmu, dan yang kedua adalah meningkatkan amal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya semakin bertambah ilmu seseorang, itu insya Allah rasa takutnya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk menjaga iman ini, majelis-majelis ilmu harus kita hidupkan. Majelis-majelis ta'lim harus kita hidupkan. Masjid-masjid harus ramai dengan majelis-majelis ilmu. Mushola-mushola kita harus ramai dengan majelis-majelis ilmu. Dan juga bila perlu rumah-rumah kita harus menjadi tempat-tempat untuk menuntut ilmu, agar iman kita senantiasa bertambah. Dan cara yang berikutnya untuk menjaga iman adalah dengan melakukan amal soleh. Wa amilus shalihat. Karena itulah ketika di bulan Ramadan banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan. Berpuasa, kemudian malam harinya melakukan qiyamul lail, salat tarawih, tilawatul Quran, dan juga barangkali bersedekah. Karena itu suasana hati kita, semangat untuk melakukan ibadah itu di bulan Ramadan jauh lebih tinggi daripada sebelum Ramadan ataupun sesudah Ramadan. Itu artinya apa? Ketika kita semakin banyak melakukan amal soleh, maka iman kita itu akan semakin bertambah. Kalau iman seseorang itu mantap dan juga banyak melakukan amal soleh, maka ini kita katakan sudah terciptalah apa yang disebut dengan kesolehan individu. Soleh, ya, secara individu. Tapi apakah cukup sesudah terwujud kesolehan individu? Belum. Ya, kalau suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anak mesti soleh dan soleha. Kalau sebuah keluarga soleh, jiran tetangga juga harus soleh. Lingkungan harus soleh, kelurahan harus soleh, kecamatan harus soleh, kota madya harus soleh, provinsi harus soleh, bahkan sebuah negara harus soleh. Karena itulah kenapa pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watawasau
bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Mesti ada program saling nasihat menasihati, saling tausiah, si A nasihat kepada si B, balik si B bagi nasihat kepada si A. Itu namanya saling. Untuk apa? Agar tercipta kesolehan kolektif. Dilakukan dengan cara yang benar, yang disampaikan juga benar. Kalau belum terjadi perubahan, belum terwujud yang namanya kesolehan kolektif, maka kita harus melakukannya secara sabar. Karena itulah selalu disebutkan bahwa kita ini harus jadi orang soleh dan pada masa yang sama harus menjadi muslih, berusaha untuk menciptakan kesolehan kolektif. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita Allah jadikan termasuk orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang berusaha mengajak orang lain untuk menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.